Oke Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini saya akan membahas mengenai cara membuat laporan pertanggungjawaban di bagian dokumen pelaporan. Ini dokumen ketiga ya Bapak Ibu. Dokumen pelaporan yaitu berisi berita acara serah terima laporan pekerjaan. Nah, atau BAST. Nah, mungkin sebelumnya Bapak Ibu telah membuat ya, melengkapi sismanya dengan daftar hadir, lalu dengan LPJ yang diupload kwitansi setiap hari. Nah, itu akan terbikin atau menjadi file yang otomatis terbuat sebagai PDF melalui Sixma. Nah, tetapi Bapak Ibu juga harus membuat dokumen pelaporan yang akan dibuat secara manual dan kali ini akan kita bahas itu. Yang pertama, nah, di sini ada poin A, yaitu surat pelaporan pertanggungjawaban Pokmas. Nah, di sini kop surat Pokmas, masukin kop surat Pokmas, kalau Pokmas punya kop surat, tanggal-tanggalnya dan semuanya yang selain warna merah ini sudah sesuai ya Bapak Ibu, nanti mohon dilengkapi yang bagian titik-titik dan juga yang berwarna merah. Nah, di bagian nomor ini nanti Bapak Ibu silakan masukin nomor surat keluar dari Pokmas masing-masing. Nah, ini sekali lagi ya Bapak Ibu, nomor surat keluar dari Pokmas masing-masing. Silahkan bikin nomornya menurut nomor surat keluar dari masing-masing Pokmas. Di sini di sebelum tanggal 31 ini adalah tempat Pokmas Bapak Ibu berada. Nah, kepadanya sudah sesuai, di sini kalimat redaksinya sudah. Nah, di sini yang di bagian merah ini isi ya, kecamatannya mana, desanya mana, dan juga nanti di bagian sini perlu diperhatikan. Menyerahkan hasil pekerjaan berdasarkan kontrak swakelola nomor. Nah, kontrak swakelola nomor kontrak swakelola ini silahkan mintakan ke PIC pusat masing-masing. Nah, kemarin seharusnya ketika Bapak Ibu diminta untuk membuat kontrak swakelola, Bapak Ibu sudah diberikan nomor kontrak swakelola. Silakan hubungi PIC Pusat Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia ya Bapak Ibu. Nah, karena ini permakanan lansia, jadi tanyakanlah ke PIC Lansia, PIC Direktorat Lansia untuk nomor kontrak tersebut. Nanti silakan diisi. Dan ini jangan lupa ya Bapak Ibu, saya suka melihat bahwa di beberapa Pokmas itu ini masih dicatat ini. Ini mohon dihapus. Ini untuk keterangan saja sebagai guideline Bapak Ibu dalam mengisi. Nah, di sini tulis diisi nomor kontrak ini hapus saja. Jangan dibiarkan ya Bapak Ibu. Nanti yang titik-titik inilah nanti yang diisi. Nah, jadi titik-titik dan yang berwarna merah silahkan diisi. Ketua Pokmas tanda tangan dan capnya jangan lupa ya Bapak Ibu di bagian ini. Oke, halaman pertama sudah, kita lanjut ke halaman kedua. Nah, di sini di poin B bertuliskan berita acara hasil pemeriksaan. Nah, di sini nomor berita acaranya diisikan dengan nomor dari Pokmas. Ini nomor dari Pokmas. Kamis tanggal 31 ini sudah given dari kami, ini sudah sesuai karena penyerahannya di akhir bulan, pelaporannya di akhir bulan, maka di tanggal 31. Nah, pada poin nomor 1 yang menandatangani berita acara hasil pemeriksaan ini adalah, ya, di sini ada keterangannya Bapak Ibu ya, diisi nama ketua tim pengawas. Nah, di mana sih nama tim ketua pengawas itu? Ini ada di dokumen pengukuhan. Waktu Bapak Ibu membuat dokumen persiapan, dokumen nomor 1. Di situ ada nanti dokumen pengukuhan, ada nanti ketua tim pengawasnya siapa. Biasanya Pokmas-Pokmas itu membuat ketua tim pengawasnya adalah camat. Tapi belum tentu semua Pokmas membuat tim pengawasnya adalah camat ketuanya. Silakan dicek lagi dokumen pengukuhannya ya Bapak Ibu. Nah, di sini yang bertindak atas nama tim pengawas berdasarkan. Nah, di sini berdasarkan apa? Berdasarkan SK pengukuhan Pokmas. Isikan saja seperti itu. Nah, nanti nomor berapa SK pengukuhan Pokmasnya, nah, nanti sih itu. Terus yang kedua, di bagian nama yang menandatangani berita acara hasil pemeriksaan ini adalah ketua tim pelaksana. Ini adalah ketua Pokmasnya. Oke, ketua Pokmasnya di sini juga berdasarkan titik-titik-titik. Ini diisi dengan SK camat. Nah, karena Pokmas dibentuk oleh camat bagi yang dibentuk oleh camat. Tapi kalau yang dibentuk oleh dinas sosial, maka SK-nya SK kepala dinas sosial. Nah, situ masukin SK berdasarkan SK siapa, SK camat kah, atau SK dinsos kah, dan nomornya disebutkan juga. Nah, pada poin nomor 3, ini tim personel asistensi ini adalah nama PIC pusat masing-masing. PIC pusat direktur Ditlansia. Nah,
Nah, jadi program ini ada dua, di lansia dan disabilitas. Jadi kita hanya fokus membahas ini untuk Direktorat Lansia ya Bapak Ibu. Nama PIC pusat dari Direktorat Lansia masing-masing. Yang biasanya Bapak Ibu hubungi ketika akan pencairan, ketika ada masalah. Nah itu, tuliskan namanya di sini. Karena dialah yang menjadi personel asistensi Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini masuk berdasarkan surat permohonan penyerahan hasil pekerjaan nomor. Nah, ini nomor surat yang ini adalah nomor yang tadi halaman pertama. Halaman pertama, ayo kita naik lagi ke halaman pertama. Nah, di sini. Bapak Ibu tadi kan sudah membuat ya surat pertama yang berisi permohonan penyerahan hasil pekerjaan. Ini kan ada nomornya. Nah, nomornya yang ini nih masukin di bagian halaman kedua. Yang di sini. Surat permohonan penyerahan hasil pekerjaan nomor. Nah, ini diisi nomor yang tadi di atas ya Bapak Ibu ya. Ini diisi yang di nomor yang di atas yang tadi sudah Bapak Ibu bikin. Nah, isi yang ada coretan apa namanya tanda merah ini kecamatannya dari mana? Nah, ini saya tuliskan Sukabumi, Jawa Barat. Ini salah satu wilayah kerja dari permakanan. Saya ambil contoh saja. Nanti silahkan sesuaikan dengan kabupaten kota Bapak Ibu sekalian dan provinsi Bapak Ibu sekalian nih Bapak Ibu. Nah, sesuai kontrak swakolola nomor. Nah, ini dia. Kontrak swakolola mohon nanti ditanyakan ke PIC pusat dari Direktorat Lansia masing-masing. Dan ini perlu dicatat ya Bapak Ibu, karena dalam membuat BAST ini akan sering memasukkan nomor kontrak ini. Silahkan dicatat, silahkan diingat kalau perlu, tapi nggak perlu, dicatat saja, nanti tanyakan ke PIC lansianya, bagi yang belum tahu. Tanggalnya ada juga di situ, di Excel itu, dia filenya Excel, nanti Bapak Ibu yang terima, nanti di situ ada tanggal kontraknya, ada hari kontraknya, ada nomor kontraknya, bahkan ada nominal kontraknya. Nanti silahkan tanyakan ke PIC lansia masing-masing. Oke, ini diisi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini saya merahin aja deh. Oke, ini diisi. Yang lainnya sudah given, sudah dari kami, format baku seperti itu. Langsung ke bawah. Ketua tim pengawas dan tanda tangan siapa? Ketua tim pengawasnya siapa? Tadi yang di atas, silakan tanda tangan dan dicap ya Bapak Ibu. Kalau ada tim pengawas dari camat, silakan cap camatnya. Kalau dari dinsos, silakan cap dinsosnya di situ. Ketua tim pelaksana, Pokmasnya silakan tanda tangan Ketua Pokmas dan capnya jangan lupa. Tim personel asistensi ini nanti yang mengisi adalah yang menandatangani adalah PIC pusat dari Direktorat Lansia masing-masing. Oke, itu sudah masuk halaman kedua. Kita masuk ke halaman ketiga. Poin C, surat pemeriksaan pekerjaan. Nah, ini sebenarnya adalah lampiran dari halaman kedua tadi. Jadi nomornya sama. Nomornya sama dengan yang di sini. Nomor sama dengan yang di sini. Silakan karena itu adalah lampiran yang ini, berita acara hasil pemeriksaan. Nah, inilah lampirannya. Silakan nomor sama, tanggalnya sama pastinya. Nah, ini kecamatannya mohon diisi menyesuaikan kabupaten juga, provinsinya juga. Nah, oke, kita masuk ke poin nomor satu ya. Ini agak-agak sedikit berhitung di bagian sini, tapi ini tidak sulit sebenarnya. Tinggal Bapak Ibu perlu menyiapkan yang pertama adalah surat instruksi Kementerian Sosial ke PT Pos. Nanti bisa ditanyakan ke PIC lansia masing-masing. Di situ nanti akan tercantum jumlah uang yang dicairkan waktu pertama kali, waktu belum realisasi atau waktu belum dihitung pengembaliannya. Yang paling pertama banget cair, yang paling pertama banget Bapak Ibu terima. Nah, itu di sini saya tuliskan contohnya untuk salah satu kecamatan yang saya tangani itu ada 48 PM di bulan Agustus, dia terimanya sebesar 44.640.000. 48.000 dikali 30.000 dikali 31 hari sebesar 44 juta. Nah, sekian. Biaya pengirimannya juga sama 48 lansia dikali 2.000 dikali 31 hari. Jumlahnya 2.976.000 rupiah. Nah, BOP-nya sama ya Bapak Ibu seluruh Indonesia 500.000 untuk 1 bulan. Untuk lansia, untuk program permakanan lansia ini 500.000 sebulan. Karena kalau untuk program dari disabilitas tahu saya itu 1 PM itu dia hitung per PM bukan per bulan. Jadi mohon pastikan kali ini saya hanya akan membahas tentang dokumen BAST bagi program permakanan lanjut usia, bukan disabilitas. Oke, ini sudah ya Bapak Ibu, ini tidak sulit, tinggal melihat saja SI-nya. Nanti di sana ada jumlah bansos bulan Agustus, tulisannya nanti juga ada kolom jumlah ongkir Agustus, lalu BOP Agustus. Silakan tanya saja ke VIC-nya ya Bapak Ibu. Nah, masuk ke dokumen kedua, kelengkapan dokumen pendukung ini hanya sebatas checklist saja. Sebatas checklist, laporan hariannya, oh oke, sesuai, tinggal centang saja.
manual, bisa dibikin kayak begini juga bisa. Nggak apa-apa, ini nanti disesuaikan, silakan berkoordinasi dulu, berdiskusi dulu dengan PIC pusatnya. Karena PIC pusatlah yang nanti akan menentukan apakah sudah sesuai atau tidak sesuai. Ya, biasanya kalau tidak sesuai ada revisi ya Bapak Ibu ya. Dikembalikan lagi laporannya yang di Sixma, disuruh merevisi lagi, ketinggalan cap, ketinggalan beda nominalnya segala macam, silahkan sesuaikan. Jika sudah sesuai, maka centang sah sesuai, sesuai, dan sesuai. Dokumentasi ini adalah foto. Oke, masuk ke nomor 3, realisasi keuangan di bagian sini. Nah, ini yang rencana ini diisikan persisan sama dengan yang di sini. Karena yang di sini itu adalah uang yang masuk pertama kali transfer, jadi masuknya ke kriteria rencana. Nah, masuklah ke sini. 44640 di sini. Nih, di sini masukin langsung ke sini. Begitu juga ongkirnya, biaya pengirimannya, dan juga BOP-nya. Nah, yang perlu Bapak Ibu hitung atau Bapak Ibu sesuaikan adalah di bagian kolom realisasi. Nah, di sini. Di realisasi sini adalah isinya sesuai dengan realisasi Bapak Ibu selama sebulan. Misalnya 48 PM ini dalam 1 bulan rencananya. Tapi ternyata ketika berjalannya waktu ada yang meninggal 2 orang, ada yang meninggal 10 orang, bahkan ada yang meninggal 13 orang. Itu nanti disesuaikanlah dengan jumlah total semuanya realisasinya. Per makanannya berapa paket dalam sebulan dikali 30.000 dikali 31 hari. Karena ini bulan Agustus 31 hari. Nah, itu dikalikan realisasinya, biaya permakanannya, lalu biaya pengirimannya disesuaikan, realisasi yang realnya, dan BOP-nya. Kalau memang habis semuanya, tuliskan 500.000 ya. Ini menyesuaikan. Realisasi Bapak Ibu di bulan Agustus berapa? Nah, nanti didapatlah selisih. Nah, inilah selisih. Biaya permakanan Bapak Ibu harus mengembalikan 180.000. Biaya pengiriman harus mengembalikan 12.000. Totalnya dalam bulan Agustus, pengembalian bulan Agustus pada Pokmas yang ini adalah sebesar 192.000. Setiap Pokmas pasti berbeda-beda. Silahkan sesuaikan dengan hitungan yang sudah Bapak Ibu lakukan dengan PIC pusat dari Direktorat Lansia masing-masing. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya, rencana ini adalah uang yang ditransfer. Realisasi ini adalah realisasi realnya ketika Bapak Ibu melaksanakan selama 31 hari. Selisihnya ini adalah pengembaliannya dan total ini. Total yang 192.000 ini harus sama dengan nominal yang tercantum di LPJ Bapak Ibu per 31 Agustus. Saldonya harus sama. Nah, kalau nggak sama berarti LPJ bulanannya yang masih salah memasukkan nominalnya. Nanti silakan berdiskusi, silakan tanyakan ke PIC pusat dari Direktorat Lansia masing-masing untuk jumlah ini. Oke, di bagian bawah ketua tim pengawas tanda tangan, camat atau kepala dinas, nanti menyesuaikan. Ketua tim pelaksananya adalah ketua Pokmas. Capnya jangan lupa ya Bapak Ibu. Pada tim pelaksana cap Pokmas, pada tim pengawas cap kecamatan atau cap Dinsos, nanti tergantung. Tim personel asistensinya adalah tim PIC pusat dari Direktorat Lansia masing-masing. Oke, lanjut ke poin D, berita acara serah terima. Berita acara serah terima ini adalah berita acara yang dibuat oleh kami, oleh Direktorat Lansia. Nah, di sini makanya yang menyatakan dengan ini menyatakan bahwa PPK telah mengecek, telah menerima dari laporan Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini nanti nomornya nomor dari kami. Nomor dari Direktorat Lansia. Nanti silakan isi sini saja Bapak Ibu yang bagian titik-titik ini diisi nama ketua Pokmasnya, jabatannya pimpinan Pokmas, Pokmas mana? Pokmas Segar Bahagia Lansia misalnya. Isikan sini nama Pokmasnya. Dan bertindak atas nama Pokmas Pelaksana Swakalola berdasarkan surat pengukuhan Pokmas nomor. Nah, berapa nomor surat pengukuhannya? Masukin di sini. Berdasarkan berita acara sebelum bersana, ini nomor yang berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan. Ini adalah nomor pada dokumen yang sebelumnya. Mana? Berita acara hasil pemeriksaan yang mana? Yang ini. Nih, ada judulnya ya. Berita acara hasil pemeriksaan. Nah, nomor yang ini dimasukin tadi ke bagian yang di bawah tadi. Nomor berapa? Ini nomor dari Bapak Ibu, Pokmas. Silahkan masukkan nanti di sini. Di dokumennya poin D. Nah, di sini ya Bapak Ibu ya, berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan nomor yang tadi di atas. Nah, dengan ini nyatakan bla 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 masuk ke bagian kecamatan. Ini nanti berwarna merah, silakan disesuaikan ya Bapak Ibu, kecamatannya mana, kabupatennya mana, provinsinya mana. Oke.
Lanjut, yang diserahkan oleh pelaksana swakelola berdasarkan kontrak swakelola. Nah, lagi dan lagi Bapak Ibu harus mencatat, mengingat nomor kontrak swakelola Pokmas Bapak Ibu. Nah, dari mana kita tahu nomor kontrak swakelolanya? Diketahuinya dari PIC pusat dari Direktorat Lansia masing-masing. Silahkan nanti tanyakan ke PIC Direktur Lansianya masing-masing berapa nomor kontrak swakelolanya dan juga tanggalnya. Jadi di situ nanti akan terlampir nomor kontrak, tanggal kontrak, hari kontrak, nominal kontrak. Nah, silakan itu disesuaikan di sini dimasukin. Yang dimasukin di sini hanya nomor kontrak dan tanggal kontraknya saja ya Bapak Ibu. Oke, nah sudah selesai semuanya. Poin D ini tanda tangan ini dibiarkan kosong saja karena nanti direktur kami akan menandatangani. Di bagian ketua Pokmas silahkan tanda tangan dan cap Pokmasnya jangan lupa. Oke, dokumen selanjutnya yang akan kita bahas adalah dokumen pada poin F, yaitu surat laporan penyerahan barang atau jasa. Nah, di sini untuk nomor surat, ini nomor suratnya dari kami ya Bapak Ibu ya. Ini nomor surat dari Direktorat Lanjut Usia. Jadi Bapak Ibu Pokmas hanya mengisi di bagian yang warna merah kecamatan, kabupaten, provinsi Jawa Barat, provinsi dari mana. Nah, ini menyesuaikan. Hanya itu saja untuk poin yang F, yaitu surat laporan penyerahan barang jasa ini, hanya diisi di bagian kecamatannya mana, kabupaten kotanya mana, dan provinsinya mana. Karena yang nanti di bawah ini menandatangani adalah direktur kami. Otomatis nomornya pun dari kami, tempatnya pun di Jakarta. Nah, nanti itu Bapak Ibu hanya mengisi bagian kecamatan, kabupaten kota, dan provinsi. Itu untuk poin dokumen nomor F, poin F. Lanjut, ini dokumen terakhir, poin G, yaitu surat pernyataan kebenaran pengiriman permakanan. Nah, di sini berikanlah surat Pokmas masing-masing ya Bapak Ibu ya di poin G ini, dokumen surat pernyataan kebenaran pengiriman permakanan ini. Nah, yang bertantangan di bawah ini adalah petugas kirim Bapak Ibu. Kalau Popmas Bapak Ibu punya 5 petugas kirim, maka buatlah surat ini sebanyak 5. Buatlah surat pernyataan kebenaran pengiriman permakanan ini sebanyak jumlah petugas kirim Bapak Ibu sekalian. Saya pernah melihat ada 36 petugas kirim, nah itu harus dibuat sebanyak 36 petugas kirim. Kalau petugas kirim cuma satu, buatlah satu, 5, petugas kirim ada 10, buatlah 10. Namanya, alamat dari petugas kirimnya, ini di mana. Nah, ini lihat bagian yang merah, isilah kecamatan Pokmas Bapak Ibu di mana. Ini nama ini ya, nama kecamatan Pokmas Bapak Ibu, bukan nama kecamatan tempat tinggal petugas kirimnya. Jadi nama kecamatan ini nama kecamatan Pokmas Bapak Ibu sekalian dari kecamatan mana, kabupaten atau kota mana, provinsinya di mana. Poin 1, 2, dan 3, lihatlah yang titik-titik di sini. Telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk pengiriman permakanan ke alamat penerima manfaat sejumlah. Oke, ini jumlah ya Bapak Ibu. Jumlah bukan per hari, tapi 31 hari. Selama 31 hari, petugas kirim atas nama ini mengirim berapa paket makanan. Nah, karena ini untuk 1 bulan, 31 hari. Ini nanti silakan disesuaikan dengan penghitungan Bapak Ibu Ketua Pokmas masing-masing waktu menghitung pengembalian dengan PIC pusat dari Direktorat Lansia masing-masing. Nah, poin nomor 2, permakanan telah diterima oleh penerima manfaat sesuai nama dan alamat yang tercantum dalam lampiran surat keputusan camat. Nah, camat kemarin atau kepala dinas kemarin kalau yang di SK-kan oleh Kadinsos itu kan mengeluarkan BNBA yang ditandatangani yang bentuknya PDF. Nah, itu tuh kan ada apa namanya SK ya, surat keputusan camatnya itu nomor berapa? Masukin di situ nomornya Bapak Ibu. Masukin di situ nomornya. Nomor dari SK camat atau SK kepala dinas. Menyesuaikan. Kalau yang di SK-kan oleh kepala dinas, maka SK ke Kadinsosnya. Nomor berapa kemarin? Yang berisi penerima manfaat Bapak Ibu. Kalau yang SK-kannya camat, maka nomor berapa SK camatnya yang berisi jumlah PM Bapak Ibu. Nah, nomor 3, nama penerima manfaat yang telah saya kirim ini sudah sesuai, ini given, tidak usah dihiraukan. Nomor 3, nah, demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya bertanggung jawab atas kebenaran data tersebut. Oke, tempatnya di mana nih? Petugas kirim ini menandatangani suratnya, tuliskan tanggalnya tanggal 31 ya Bapak Ibu, ini sudah given.
Karena di akhir bulan kita menyerahkan laporan ini, maka tanggal 31 Agustus. Dan laporan ini kita membahas khusus untuk bulan Agustus saja. Ini contoh saja. Untuk bulan September, Agustus, September, Oktober, November, Desember, itu menyesuaikan saja. Kalau September 30 hari, ya tanggal 30 misalnya September. Nah, ini karena ini Agustus, jadi 31 Agustus. Yang membuat pernyataan petugas kirim. Nah, ini tanda tangan di sini nih petugas kirimnya ya Bapak Ibu. Oke, saya rasa ini seluruh dokumen yang akan Bapak Ibu buat di setiap bulannya, di setiap akhir bulan, yang akan dilampirkan beserta LPJ bulanan Agustus, kalau ini laporan Agustus ya, dan juga daftar hadir daftar penerima manfaat bulan Agustus, serta dokumentasi atau foto di bulan Agustus. Nah, dokumen ini akan dijadikan satu file, dijadikan PDF, digabung semuanya, lalu dikirimkan ke PIC Pusat Direktorat Lansia masing-masing. Itulah nanti akan menjadi LPJ secara utuh Bapak Ibu di bulan Agustus, yang terdiri dari yang pertama, LPJ bulan Agustus yang berisi buku kas. Buku kas setiap hari yang Bapak Ibu upload tuh kwitansi biaya makan, kwitansi ongkos kirim, kwitansi BOP. Itu yang pertama. Komponen LPJ Agustus yang finalnya adalah itu yang pertama. Yang kedua adalah daftar penerima, daftar terima, tanda terima makanan setiap harinya. Kalau di Sixma kan dia hanya berupa centrang hijau. Kalau yang tidak ada dokumentasinya maka lambangnya X merah. Nah, itu dokumen yang kedua yang berisi yang ada di LPJ bulan Agustus final Bapak Ibu. Nah, dokumen yang ketiga adalah dokumen kwitansi atau nota-nota. Di situ semua kumpulan kwitansi dan nota itu terkumpul di sana. Nah, dan yang terakhir adalah dokumen BAST ini yang akan Bapak Ibu buat secara manual ini. BAST berita acara serah terima. Ya, Bapak Ibu ya, ada dari poin A sampai G. Ini yang harus Bapak Ibu ketik, Bapak Ibu isi, Bapak Ibu lengkapi, dan Bapak Ibu print dan tanda tangan lengkapi. Itu nanti di-scan semua, digabung dengan dokumen yang pertama dan kedua tadi dan ketiga. Ini dokumen keempat. Nah, dikirimlah ke PIC Direktorat Lansia masing-masing. Oke, menurut saya sekian tutorial dalam pembuatan dokumen ketiga, dokumen pelaporan yang berisi BAST. Jika ada pertanyaan atau kebingungan, silakan bertanya, bisa dari kanal YouTube saya ini ataupun juga bisa ke PIC Pusat Direktorat Lansia masing-masing. Oke, terima kasih. Semoga lancar pembuatan LPJ bulan Agustusnya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.